Halo, perkenalkan gue Andi Dar, gue 19 tahun dan juga gue seorang freelancer sekaligus mahasiswa. Nama gue Arif Hidayat. Sekarang gue mahasiswa di salah satu universitas. Umur gue nggak tahu, karena umur nggak ada yang tahu kan. Lucu nggak? Jadi nama gue Tasya, umur berapa ya? Umur 21 tahun ini. Sekarang sebagai mahasiswa. Berat ya. Kalau bagi gue, teman ya. Teman itu definisi singkat dari gue sih kayak orang yang selalu bisa jadi apa ya? Bisa jadi tempat bercerita. Jadi tempat bercerita menurut gue. Karena teman berbeda sama idealis seorang sahabat ya. Kalau teman kapanpun dan dimanapun bisa berubah gitu, siapapun dia gitu. Misalnya gue temenan sama satu orang ini yang belum tentu semua hal bakal bareng bersama dia, tetapi ada satu hal momen yang gue rasa punya kesamaan, punya apa ya, accurate touch gitu. Apa yang pengen gue pikirkan bisa gue ceritakan ke dia, dan itu masuk definisi teman. Kalau pertemanan ya jauh tingkatnya dari teman sih. Dia mungkin udah kayak, kalau bagi gue ya udah kayak saudara, dia yang udah tahu gue mau apa dan harus seperti apa. Orang yang bisa support system sih selain keluarga gitu. Itu pertemanan yang memang punya ranah atau lingkupnya, tahu kondisi kita mau ngapain. Gimana? Pertemanan itu ketika kita sebagai manusia gitu bisa menyelesaikan diri kita di tempat lain sih menurut gue. Karena kalaupun kayak orang-orang bilang ketika lu punya temen gitu lu bisa jadi diri sendiri, gue nggak nemuin itu sih di pertemanan. Gue selalu kayak jadi orang yang baru aja gitu di tempat dimana ada disebut temen sih. Iya tadi, iya sama sih seperti sama orang-orang yang orang bilang ketika lu teman sejati ya, teman sejati aja kata teman beneran temen gitu. Ketika lo bisa jadi diri sendiri sih, ketika gue bisa jadi sendiri. Nah, masalahnya adalah gue belum tahu diri gue siapa gitu. Kadang gue juga bingung, kadang di tempat ini bahkan kayak ada hal-hal yang melanggar pendirian lo sendiri gitu untuk kayak mencapai kita jadi temen gitu, biar jadi temen yang asik aja buat mereka gitu sih. Temen itu yang bisa nemenin kita sih. Temen ya yang bisa nemenin gitu. Kita paling, kalau menurut gue ya, gue nganggap mereka teman dan mereka juga nganggap gue teman, karena di saat mereka butuh ya mereka ke gue juga gitu tuh. Sama halnya dengan gue, kalau gue butuh ke mereka ya gue kontak mereka seperti itu. Jadi kita simbiosis mutualisme, guys. Itu sih kebanyakan dari kita sih. Ya nggak sih? Andi kan orangnya tipenya sweet gitu gue. Kalau orang, gue tuh mau melakukan hal apapun kalau memang ketika gue udah sayang sama seseorang, maupun itu teman, ya kekasih atau siapapun. Tapi kebanyakan dari orang yang datang ke hidup gue bukan yang gue anggap spesial, tapi dia nggak kayaknya sih kurang melakukan hal, bukan kurang melakukan, emang mungkin tidak menempatkan Andi di spesial yang taraf yang sama seperti gue gitu. Jadi banyak orang yang mungkin teman cuma say hello aja sih, nggak bener-bener yang tadi yang ditanyain pertemanan, mungkin nggak lebih ke pertemanan, cuma ya teman biasa. Ada lah di setiap lingkungan baru dapet temen sih, cuma teman ngobrol aja gitu, nggak intim gitu. Mereka cerita gue kadang-kadang sih mungkin ini klise, gue kayak nggak pernah cerita gitu ke mereka, jadi mereka aja yang cerita ke gue. Gue belum apa masa lalu gue yang kelam ya, gue nggak bisa terbuka sama orang lain, nggak tahu juga, gue bingung. Ya pernah gitu, kadang gue nggak pernah minta pendapat mereka gitu. Kadang-kadang dari celetukan gue kan bisa lumayan sensitif lah gue orangnya. Gue bisa kayak ngedenger mereka. Kadang kayak bercandaan pun kayak gue bawa perasaan gitu, baper gue. Tapi balik lagi ya, mungkin di sudut mereka juga gue pernah melakukan itu gitu. Karena gue rasa manusia dinamis sih. Ya seperti tadi yang gue bilang, gue aja nggak tahu diri gue siapa gitu.
Dan gue sih berkompromi sih untuk itu. Ada sih. Ada itu kalau gue tuh sering banget update di Instastory tentang yang omongan-omongan gue yang pengen gue omongin gitu kan. Itu kadang gue mikir ya di situ pas abis update paling apa ini ya gara-gara ini ya gue jadi nggak punya circle yang bener-bener mau temenan sama gue gitu ya gara-gara gue terlalu bacot atau apa gimana kali. True, sempat berpikir satu selintas memang hal itu sih yang gue pikirkan. Karena ya mungkin gue orangnya different gitu kan, gue agak berbeda sama kebanyakan orang. Dan kalau orang bilang orang ekstrovert itu terkadang memang di tempat yang paling sunyi dan paling kecil itulah dia sesungguhnya gitu, yang memang bisa nangis kapanpun, bisa cerita dimanapun, tapi nggak punya orang gitu. Jadi ceritanya ya paling sama bentuk kertas ataupun mungkin sosial media gitu, atau ya apapun lah, everything. Jadi itu pribadi saya banget atau gue banget gitu. Jadi kayak sering banget menemukan hal yang ceria di pagi hari tapi di malam hari jadi sendu gitu. Itu hal yang selalu sih yang ditemukan sama gue gitu. Termasuk hal pembelajaran. Misal kayak di perkuliahan kita sama-sama, kita kerja kelompok sama-sama. Cuma ada hal di mana gue nggak bisa taken sama seseorang kayak ataupun sama kelompok itu, kayak bisa mau hal kita lakukan atau kita teleponan lagi gitu. Kalau nggak hanya ngomongin masalah perkuliahan, tapi ya everything about me ataupun tentang dia juga gitu sih. Sering, dan itu selalu sih gue lakuin. Kagak ada nama lain loh. Nah, Andi tuh harus lihat orang-orang di sekeliling Andi tuh, walaupun ada yang banyak yang gak suka Andi, tapi lebih banyak yang sayang sama Andi. Jadi Andi tuh jangan selalu ngerasa sendiri. Coba jangan bikin orang yang sebenarnya sayang sama Andi jadi sebel gara-gara Andi bilangnya gak punya temen melulu, padahal kita tuh nganggep Andi tuh teman kayak gitu. Hai, saya Risa Setiawati. Saya salah satu bisa dibilang kakaknya Andi di kampus. Gak ada kata-kata yang memang mungkin tepat untuk menggambarin Andi gitu. Itu kata gak pernah cukup gitu. Andi itu orangnya perasa. Kalau semisalnya ada orang yang nangis, pasti Andi ikut nangis. Dan saking perasanya dia kadang lupa lagi di mana dia gitu. Kadang-kadang serius nih, terus ada orang-orang yang bilang kata-kata sedih, dia langsung nangis. Itu kan kadang-kadang membuat kita nggak selalu ikutan sedih yang ngelihat Andi sedih, tapi juga ketawa gitu. Andi itu orangnya peka banget dan nggak bisa ngelihat orang menderita. Jadi dia tuh saking mungkin ini kelebihan Andi sih, dia tuh baik ke semua orang, jadi mudah tersentuh hatinya gitu. Jujur nih, maksudnya adik tingkat yang saya kenal gitu pas di Serang, Andi doang yang memang kayak suka maksa, Kak ayo sholat, jangan nunda sholat gitu-gitu. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa gitu. Andi itu sosok yang pemimpi besar. Dulu ingat banget dia pernah cerita kalau dia itu bilang ke bapaknya, Pak saya pengen jadi kayak Najwa Shihab, sampai bapaknya ketawa dan bilang, kamu tuh jangan terlalu punya banyak mimpi gini-gini. Dan itu sesuatu yang membuat, karena mungkin Risa juga adalah tipe orang yang pemimpi besar, jadi ngerasa kayak gue menemukan teman baru gitu yang mungkin bisa nemenin gue nggapai mimpi gue gitu. Dan Andi tuh luar biasa sekali, apapun yang dia pengen pasti dia perjuangkan gitu. Andi Darmawan di Untirta, siapa sih kayaknya yang gak kenal Andi, pasti udah pada hafal banget sama kriterianya Andi yang humble banget. Udah gitu, kalau ditanya soal kesan pertama ketemu Andi, yang ada di benak gue pasti, wah nih orang kayak cacing kepanasan nih, gak bisa diem banget. Tapi kayaknya anaknya jiwa seni juga sih. Dia pokoknya punya karakter khusus yang bisa bikin orang-orang tuh inget terus sama Andi. Terkhusus buat gue, Andi itu salah satu penyemangat, terus salah satu ibu peri juga. Udah gitu, Andi juga termasuk dalam kategori orang yang penyabar, cuman agak sedikit cengeng. Sorry ya Blackpink. Oh ya guys, for your information, Blackpink tuh nama panggilan sayang gue buat Andi. Jadi orang-orang gak boleh ada yang manggil Blackpink lagi selain gue. Pokoknya kenalan deh sama Blackpink. Blackpink ini tuh beda banget sama orang-orang yang lainnya. Pokoknya kalau kalian udah kenal sama dia,
pasti kalian tuh sering banget dibikin baper sama semua spoken-spokennya dia. Istilahnya tuh spoken word-nya Andi Dar gitu loh. Andi ya, kalau menurut gua Andi itu orangnya laki, tapi mungkin beberapa sifatnya itu kayak perempuan. Hanya sifatnya sih, kalau kelakuan masih laki-laki lah. Kenapa gue bisa bilang kayak perempuan, karena dia seorang dancer walaupun laki-laki, namanya kan dari klub dance-nya juga Black Z. Terus dia salah satunya cowok yang gue kenal bisa dandan. Andi itu orangnya keibuan menurut gue. Di saat orang bermasalah, orang lagi ada apapun itu, dia bisa ngeliat dari mimik wajah seseorang. Terus Andi juga menurut gue orang yang cerdas. Amin. Dia seorang konseptor yang hebat menurut gue. Dia bukan seorang eksekutor. Kenapa tadi gue bilang bahwa ya dia laki-laki, tapi beberapa dari sifatnya mungkin lebih perempuan. Di saat ditaruh di peralatan pun ya dia bagian yang mencatat apa itu peralatan yang dibutuhkan dan peralatan-peralatan yang sudah sudah ada gitu. Tapi dia sendiri bilang kalau gue peralatan ya gue nggak bisa angkat barang. Mungkin sampai situ dia pun masih ada sifat perempuan. Andi juga seorang pembicara yang hebat. Dia mempunyai beberapa quotes yang mungkin banyak orang yang suka dalam mendengarkannya. Salah satunya mungkin ya coretan rasa Andi Dar. Itu salah satu sebagai tagline-nya Andi Dar. Kalau dia itu mempunyai beberapa kata-kata yang orang-orang suka dengar. Amin. Hai, nama gue Amelia Dewanti. Menurut gue si Andi Dar itu orangnya penuh semangat. Dia tuh anaknya semangat banget. Terus cekatan, Amin. terus gesit, terus mandiri juga, nggak gampang nyerah, dan nggak maluan banget jadi orang. Amin. Dan dia sih reseller sosis gue yang paling yang paling the best deh. Pokoknya tuh dia tuh semangat gitu abisnya dagangnya, terus dagangnya juga cepet banget abisnya gitu. Jadi dia jago banget. Kalau menurutku Andi tuh orangnya dari luar kelihatan kayak bright banget, ceria banget, terus kayak emang bisa spreading positive vibes ke orang-orang dan temennya banyak banget. Tapi kayak I know some other time you also feel alone. Dan soalnya Andi juga pernah ceritakan ke aku soal itu. So I also feel the same. Kadang bisa relate juga sama apa yang dirasain sama Andi. Cuma kayak please know that everyone loves you. Kayak banyak orang yang nyaman ada di dekat Andi. Dah. Halo. Ini suara Prima Permata. Aji itu orangnya baik. Baik kalau sama teman-temannya, kalau sama yang lain nggak tahu. Dia tanggung jawab banget sama pekerjaan yang diamanahin ke dia. Terus dia itu anaknya pantang menyerah banget, semangat banget. Apalagi kalau kuliah dia semangat banget, gila. Gue amazing itu sama dia, karena dia hari libur aja tetap ke kampus. Terus dia itu anaknya tidak sombong, tetapi susah banget menabung ya ceritanya. Dia kalau ngeluhnya nggak punya duit terus anaknya tuh speak up banget, gila, anak pergerakan banget. Pokoknya dia tuh speak up tentang hal-hal isu-isu terkini pokoknya.
kalau dia nggak setuju atau setuju sama isu ini, dia bakal speak up di sosial medianya dia. Pokoknya kalau lu teman Instagram atau teman WhatsApp-nya pasti tahu itu. Gitu deh, dia suka membagi-bagikan isi pikiran dia ke sosial media. Terus dia itu jago banget desainnya. Saking jagonya, kalau di organisasi-organisasi yang disuruh desain pasti dia. Sampai dia itu kesal banget, sampai muak banget, kayak I don't wanna do this anymore, anjas, kayak I have to try something new gitu. Tapi kayaknya di organisasi kemarin dia nggak ditaruh di desain lagi. I'm proud of you. Dia terlalu love self. Iya, terlalu love self. Dia suka bagi-bagi wallpaper stiker muka dia sendiri. Aji itu orangnya Siapa ini? baik banget. Kalau minta tolong apa aja tuh ditolongin. Terus kalau ngedengerin cerita juga orangnya tuh nyambung dan gak gampang buat gue juga loh kayak gitu. Gak gampang untuk membandingkan cerita dia dengan cerita orang yang lagi cerita ke dia gitu. Jadi dia respect sama orang yang lagi cerita sama dia, dan orangnya asik dari awal kenal, karena gue kenal sama Aji dari semester 1 sampai sekarang kita temenan. Terus orang-orang sering bilang kalau Aji tuh mudian, kalau Aji tuh orangnya kayak cepet kesel, cepet marah gitu. Padahal wajar aja sih orang kayak gitu, karena itu tuh outputnya dia. Itu tuh justru kalau menurutku orang kayak Aji yang langsung bisa mengekspresikan emosinya, justru orang yang paling kuat, yang paling apa adanya dengan dirinya, yang gak suka berpura-pura. Kalau dia kesel, dia kesel langsung nunjukin. Terus kayaknya Aji tuh pernah sekali ngeluh sama gue kalau dia pengen cantik kayak orang-orang. Jadi gue kasih tahu ya, Ji, lo tuh udah cantik apa adanya. Lo pasti dengar ini pasti bilangnya bokis lah apalah, tapi gue melakukan ini, dan selama kita temenan gue nggak pernah kalau muji lo tuh bohong. Gue nggak pernah dalam pertemanan muji orang tuh dengan kata-kata yang bohong dan berlebihan. Lo tuh udah cantik, lo nggak perlu mencoba untuk jadi cantik kayak orang lain, karena lo cantik dengan apa adanya lo, dengan kejujuran sifat dan sikap lo itu lo cantik. Gue berharap banget lo masih mau jadi teman gue sampai kapanpun, dan tetap jadi Aji yang kocak deh, tetap jadi Aji yang kocak buat gue. Ya gitu aja. I love you, Aji. Tasya Aji Septiani alias Aji. Dia itu mood swing parah, tapi dia lucu. Kalau misalnya lagi mood swing tuh dia pasti bilang gue lagi bete atau enggak gue lagi senang kayak gitu. Terus dia tuh gue gak ngerti, dia kadang insecure banget, tapi dia juga kadang pede banget gitu kan. Ya gitu deh pokoknya. Terus abis itu dia tukang ngeluh apa-apa, ngeluh organisasi, tugas gitu kan. Ngeluhnya ke gua, paling kalau nggak ke Umul gitu kan, sama kakak-kakaknya aja gitu. Tapi kita seneng gitu dia ngeluh gitu kan. Astaga. Kita sayang sama Aji gitu kan. Terus dia juga penyayang sih, maksudnya sama kakak-kakaknya, penyayang, terus perhatian juga gitu deh. Ya, Aji Septiani itu orangnya susah ditebak. Jadi kadang dia punya mood bagus, tapi bisa juga tiba-tiba moodnya itu jelek. Terus dia itu baik sebenarnya, tapi gengsi, gimana ya? Jadi tuh dia ini nggak mau ngungkapin kalau dia tuh sayang sama orang atau dia baik sama orang. Dia tuh cuman ngelakuin aja gitu tanpa harus ngomong.
gitu. Dan dia lebih baik dimintain tolong dibanding harus disuruh. Misalnya kayak misalnya walaupun dalam organisasi itu dia di bawah kita atau apa gitu, ya dia lebih baik dimintain tolong aja gitu daripada disuruh, Ji gue suruh gini ya, tapi enggak, Ji tolongnya ya. Dia lebih menghargai orang-orang yang kayak gitu. Jadi menurut dia itu lebih baik gue ngebantu orang yang hargain gue gitu. Terus dia itu supel, teliti, rajin, terus yang pasti sih selalu ada kalau misalnya emang kakak-kakaknya tuh lagi butuh orang yang nggak ada di kampus or anything, apapun kebutuhan kakak-kakaknya ya dibantu sampai kalau dia bisa bantu, atau cuman hanya sekedar menemani gitu sih menurut gue Aji tuh. Karena ya gue itu kenal sama Aji baru-baru ini doang. Tasya itu anaknya lucu, soft gitu sebenarnya. Terus punya pendirian, suka speak up, bisa desain. Anaknya frontal gitu, tapi bener. Ya jadi Arif itu orangnya tuh friendly banget sih yang pasti. Maksudnya terus dia juga kreatif parah sih menurut gua. Apa maksudnya ide-idenya tuh dia out of the box ya kalau menurut gua gitu. Selalu memikirkan apa yang kru-kru lain tuh belum pernah kepikiran soal itu kayak gitu. Cuman dia tuh nggak pernah mau show off, kayak nggak pernah mau apa ya nunjukin gitu loh, ini ide gua nih, coba yuk bikin kayak gini, ngajak-ngajak gitu. Dia nggak pede gitu. Menurut gue sih bukannya nggak mau, tapi dia nggak pede soal itu. Terus habis itu orangnya suka bercanda guys, tuh bercanda mulu di rapat, selalu dia yang nyairin suasana rapat itu kalau Arif. Terus dia juga baik banget, siapapun nggak lihat apapun selalu dibantu sama dia sih gitu. Arif itu pendiam karena dia orangnya itu sebelum ngomong itu terlalu dipikirin dulu, takut salah ngomong gitu. Terus Arif itu kreatif orangnya dan unik. Terus dia tuh kalau ngomong selalu to the point tapi lucu. Tapi ya kurangnya itu dia karena dia diem dan selalu mikir dulu sebelum ngomong. Jadi dia hanya terbuka sama beberapa orang doang. Dan pokoknya gitu deh. Dah. Yang gue tahu sih si Borip itu teman ngobrol gue gitu. Jadi gue kadang-kadang kalau dulu masih sering banget ke halte, terus duduk aja duaan ngomongin hal-hal nggak jelas gitu. Dan menurut gue yang paling bisa gue ajak tektok itu di kampus buat ngomongin hal-hal yang bener-bener dalam ya dia sih. Terus yang awal gua kira dia ya biasa-biasa aja, ternyata punya cukup visioner orangnya menurut gua. Terus juga cukup kreatif sih, dan banyak proyekan gue yang bareng juga sama dia kan. Ternyata ya gitu jalan aja gua sama dia, karena menurut gua sama dia nyambung aja gitu. Menurut gue pandangan tentang si Borip itu orangnya kayak apa ya, malu-malu sih menurut gue. Sebenarnya dia punya ide banyak tentang kayak kalau sama gue kan tentang apa namanya kayak bikin film, pokoknya tentang art gitu, tapi lebih kayak konten creator gitu. Nah si Borip ini menurut gue orang yang cukup kreatif, namun masih apa ya, dibilang belum banyak orang yang tahu lah. Di UTV itu dia kalau menurut gue rada dipandang remeh. Nggak di UTV juga sih, di semua dulu pas awal masuk tuh dia dipandang remeh kata menurut gue. Tapi emang dulu tuh ininya biasa aja, visualisasi kalau buat karya. Tapi kalau idenya gue jujur itu keren banget. Ya gue harap sih buat Arif
jangan malu-malu sih kalau untuk berkarya, karena gue yakin lo bisa, Rip. Gue tahu ide lo tuh keren. Gue sempat iri sama ide lo. Udah. Sip. Sama pertama gue berterima kasih dulu buat orang yang di balik layar ini gitu. Jadi tambah ya pasti ya gue nggak pengen nangis gue aja. Kayak nggak nyangka sih sampai ada orang yang bisa ngomong kayak gitu tuh maksudnya. Ya alhamdulillah kalau memang, dan gue aminkan sih semua doanya yang tadi telah gue dengar gitu. Dan gue nggak nyangka banget sih, sumpah unpredictable banget gitu, bisa sampai setulus itu bisa bilang Andi gini gitu. Dan ya ada beberapa kan tadi juga yang ngasih kekurangan Andi, dan gue rasa itu bener banget Andi banget gitu. Emang iya gue di situ banget sih kekurangannya, kayak sering banget ngerasa sendirian itu nggak baik juga, overthinking juga nggak baik, dan juga ya segala macam. Terima kasih banyak sih, ngerasa lebih sembuh sih hatinya, kayak ngerasa oh berarti ya ada nafas baru lah gitu dari orang. So thank you loh buat orang di balik layar ini gitu. Terima kasih banyak loh. Kayak gue lagi dikasih hadiah ulang tahun tuh aja. Gue pengen nangis, apalagi tadi ada yang sampai sempet tahu gitu kayak keluhan Andi, bukan keluhan sih, memang kan sempat tahu melihat langsung tentang kehidupan Andi, dan juga ada yang tahu tentang kehidupan Andi dengan orang tua, terus juga Andi dengan teman-teman Andi sama masuk baru kuliah, sama organisasi, sama semuanya, aku yang berdagang. Keren sih sumpah. Terima kasih banyak lah. Gimana? Bingung juga asli. Harus menanggapinya seperti apa? Ya di beberapa pendapat sih ya emang bener gue kayak gitu. Ya gitu aja sih gue, nggak ada lagi gue. Pokoknya gue mau makasih sama kalian. Gue kira gue cuma kayak apa ya, kayak mungkin ya cuma sekedar penghias aja gitu. Gue kira gitu doang gitu. Ternyata kalian lebih dalam gitu, ngerti gue terutama gitu. Tahu gue. Terima kasih untuk itu. Perasaannya seneng sih, terharu juga, karena gue orangnya bukan yang sweet banget gitu, yang selalu bilang I love you lah ke teman-teman atau apa gitu. Terus dengar mereka semua memuji gue dengan seperti itu dan mengkritik gue dengan seperti itu sangat amat membangun emosi gitu. Pengen nangis tapi malu. Makasih banget, udah sih makasih aja.